Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik saja ya? Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris versi Darling bersama Ustadz Naim di kelas 8 ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, sudah bisa kalian lihat ya bahwasanya materi kita hari ini, materi pelajaran bahasa Inggris kali ini, we will learn about recontext ya. Jadi di sini we will learn about recontext. Recontext kita akan bedah semuanya ya, mulai dari pengertian, bagian-bagiannya, contoh-contohnya dan beberapa kaidah bahasanya. Yang pertama yaitu definisi, yaitu pengertiannya ya. Definition of recontext. Recontext is one type of text in English that retell that event or experience of the past ya. Recontext is one type of text ya, salah satu teks dalam bahasa Inggris that retell the event, yang menceritakan ulang tentang event ya, kejadian or experience atau pengalaman yang terjadi pada waktu past, berarti pada waktu masa lampau. Jadi recon merupakan fakta ya, asli, benar-benar kejadian masa lalu. Sedangkan the purpose, tujuan dari recontext adalah to tell true event that happen in the past ya. Jadi menceritakan ulang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi kita sudah belajar tentang definisi ya dan tujuannya ya. Nah, bahwasanya recontext merupakan, Ustadz ulang ya, sebuah bagian teks dari bahasa Inggris yang menceritakan tentang kejadian ataupun pengalaman masa lalu. Jadi yang namanya recontext itu merupakan bentuk fakta ya, benar-benar terjadi. Ya, gampangnya contoh dari recontext itu, kalau kalian pernah buat yang namanya catatan harian. Catatan harian kalian kalau dalam bahasa Inggris ya, itu berarti sudah bisa dikatakan dengan istilahnya sudah masuk kategori dari recontext ya, definisi dari recontext. Dan sedangkan tujuannya yaitu untuk purpose dari recontext, yaitu to retell event ya, berarti menceritakan kejadian-kejadian yang lalu. Itu adalah tentang definisi dan tujuannya dari recontext. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian-bagian dari recontext ya. Jadi biar kita tahu ya, recontext itu ternyata terdiri dari bagian-bagian tertentu ya. Dalam bahasa Inggris, bagian-bagian recontext itu yang pertama ada namanya orientation. Apa itu orientation? Orientation is a part introducing the participant, place and time. Jadi orientasi itu dalam bahasa Indonesianya artinya perkenalan ya, memperkenalkan kepada orang tentang waktu ataupun tempat ya. Jadi paragraf pertama paling atas dalam recontext itu biasanya berisi kalau enggak keterangan waktu ya, keterangan tempat, seperti itu. Gunanya apa? Untuk memperkenalkan ya kepada orang atau juga memperkenalkan dirinya sendiri, seperti itu yang namanya orientation. Yang kedua adalah event, kejadian. A part describing series of event that happen in the past ya. Jadi setelah kita memperkenalkan orientation, langsung menuju event. Kejadiannya itu apa saja diceritakan di situ. Ada event 1, event 2, event 3, kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, seperti itu. Dan yang terakhir namanya reorientation. Ini bentuknya adalah optional ya. Itu tergantung dari penulis, mau dikasih boleh, enggak boleh. Dan reorientation biasanya berisi tentang it's that personal comment of the writer to the story. Jadi seperti gagasan atau pendapat dari si penulis ya. Dia mau ngasih pendapat, maka dinamakan reorientation ya. Itulah ya bagian-bagian dari recon ya. Yang pertama ada orientation, event,
and then reorientation. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang bagian-bagian dari recontext, sekarang kita akan menuju tentang language feature of recontext, yaitu ya semacam kaidah-kaidah bahasa yang biasanya ada di recontext ya. Jadi recontext itu akan memuat beberapa kaidah-kaidah bahasa. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu introduction personal participant ya, perkenalan diri kepada orang ya. Biasanya recontext itu kan kejadian nyata, biasanya bisa melalui I, my group, we, dan yang lain-lain. Yang kedua, using chronological connection, menggunakan chronological connection ya, hubungan, kata hubung kronologikal ya, seperti then, first, second, and then, nah, berkelanjutan. Terus menggunakan linking verb buzzword, karena ini masa lalu maka harus pakai was, were, saw, dan menggunakan action verb ya, verbnya action ya, kayak look, nanti diubah ke bentuk kedua. Yang terakhir ya, recontext karena terjadi di masa lalu, maka dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan yang namanya using simple past tense. Untuk lebih jelasnya apa simple past tense, insya Allah nanti setelah recontext ini Ustadz akan jelaskan lebih jelasnya tentang simple past tense. Nah, setelah kita belajar tentang yang namanya definisi sudah, tujuan sudah, bagian-bagian dari recontext sudah, beserta kaidah-kaidah bahasanya juga. Nah, sekarang Ustadz akan tunjukkan salah satu contoh dari recontext ya. Di sini Ustadz sudah siapkan contoh recontext yang judulnya adalah PlayStation 5 ya, PlayStation 5. Siapa sih yang nggak kenal dengan PlayStation ya? Nah, ini kejadian tentang seorang anak yang main game PlayStation sehingga dia telat masuk sekolah. Kita mulai dari tulisannya ya. Ustadz sudah buat beda tulisannya, ada hitam, merah, dan hijau. Kita mulai dari yang hitam dulu. Last Wednesday, I came late to my school because I played PlayStation until 2 a.m. in the night. Because that I woke up late. Last Wednesday, orientation menyebutkan waktu. Rabu kemarin saya berangkat sekolah telat gara-gara main PS sampai jam 2 dini hari. Itu yang membuat saya bangun terlambat. Sekarang yang merah. I woke up about 6:30 and the class will be begun 7 a.m. I ran to back room to take a bath. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day I did not do that. Dia bangun jam 6:30, sekolah masuknya jam 7. Biasanya dia setelah mandi terus makan, tapi karena ini terlambat jadi dia tidak sarapan pagi. I always went to school by motorcycle. But in the day I forgot where I put the key, so I went to go to school by public transportation. It made me took a longer time. I arrived at school 7:15 a.m. and of course my teacher was angry to me because I came late ya. Biasanya dia naik motor ya, sepeda motor, karena dia lupa kuncinya ditaruh di mana sehingga dia naik public transportation, bus itu ya, itu yang membuatnya lama sehingga dia sampai sekolah jam 7.15 dan dimarahi gurunya karena telat. Sedangkan yang hijau adalah it was my bad experience and I hope I would not do again. Ini merupakan pengalaman yang buruk dan saya tidak akan melakukannya ya. Yang hitam adalah orientation, perkenalan. Yang kedua event, dan yang ketiga reorientation itu adalah pendapat dari si penulisnya. Nah, jelas ya, yang hijau itu tadi ya. Nah, mungkin itu ya yang terakhir yang Ustadz sudah sampaikan kepada kalian semua ya, bahwasanya kita sudah belajar tentang recontext ya. Recontext kita sudah belajar tentang pengertiannya, tujuannya ya, definisinya ya. Jadi definisi recontext tadi kita sudah belajar bahwasanya recontext itu merupakan
bagian dari teks bahasa Inggris yang bercerita tentang pengalaman atau kejadian-kejadian masa lampau. Setelah itu kita sudah belajar tentang bagian-bagiannya ya. Bagiannya ada orientation, event, and then the last is reorientation ya. Ada pengenalan, ada event itu kejadian-kejadian, ada reorientation atau pendapat dari si penulis tentang kejadian tersebut. Dan di situ Ustadz juga sudah kasih contohnya beserta breakdownnya ya, yang mana orientation, yang mana event, dan yang mana reorientation ya. Nanti kalau lihat video bisa sambil di pause ya sehingga bisa lebih jelas. Oke, itu saja dari Ustadz. Thank you very much. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan ya. Ustadz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.